Ada kembali di Anyu Sore pemirsa, Basarnas melakukan pencarian mobil milik pensiunan TNI yang tercebur di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Basarnas menyebut diduga ada korban kedua selain jasad pensiunan TNI yang jasad yang ditemukan mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara. Puluhan personil Basarnas dari kantor SAR Jakarta melakukan pencarian mobil milik jenazah pensiunan TNI yang tercebur di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Pencarian dilakukan menggunakan alat penyelam, tabung oksigen, dan alat khusus yang bisa mendeteksi benda di dasar laut. Dengan jarak radius 50 meter dan kedalaman 7 meter, para pasukan khusus Basarnas mencoba menyisir bagian dasar laut. Basarnas menyebut diduga ada korban kedua selain pensiunan Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang jasadnya ditemukan mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara. Jasad pria mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara merupakan purnawirawan TNI berpangkat Brigjen dan pernah bertugas di Badan Intelijen Negara. Dari rekaman kamera pengawas, korban mengendarai mobil hingga ujung dermaga, kemudian jatuh ke laut. Detik-detik terjatuhnya mobil yang dikendarai almarhum Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan ke Laut Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, terekam dalam kamera pengawas yang terpasang di dermaga. Rekaman itu memperlihatkan bahwa mobil yang dikendarai korban melaju dalam kecepatan sedang di dermaga yang memang seketika itu masih sepi. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Jasad korban pada akhirnya ditemukan Jumat pekan lalu. Pada tubuh korban, polisi menemukan kartu anggota Badan Intelijen Negara dan kartu Tentara Nasional Indonesia. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menyebut tidak ada luka di tubuh korban. Yang bersangkutan tadi sudah disampaikan Pak Kabit ya. Sampaikan Pak Kabit tidak ada luka, hasil pemeriksaan forensik sementara. Sebelumnya, warga digemparkan dengan penemuan jasad pria di perairan Marunda pada Jumat pekan lalu. Jasad pria ini diduga Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang mempunyai rekam jejak di dunia militer dan intelijen. Pria berusia 75 tahun ini merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1972. Polisi kemudian menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Adapun jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, pemirsa, kita langsung bergabung dengan Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari. Selamat sore, Ibu Desiana. Baik, selamat sore, Mas. Ya, Bu Desi, bagaimana terkait dengan pencarian mobilnya? Apakah sudah ditemukan titik di mana mobil berada, Bu? Baik. Untuk hari ini pencarian hari kedua, kita mencoba untuk kemarin sudah ada indikasi ya dari bentuk dari sonar yang kita dapatkan dengan alat DMB tersebut bahwa dari situasi di lokasi itu ada berjarak sekitar 5 meter sebenarnya dari jatuhnya, dan kemudian kami hari ini mencoba untuk menyentuh tempat tersebut, namun kami belum bisa kembali ke titik yang kemarin karena di bawah itu arusnya cukup kuat dibanding hari kemarin, sehingga kami sudah coba tadi ada beberapa kali sorti penyelaman dan itu belum dapat ke tempat tersebut karena itu pengangkatan kendaraan tersebut yang diduga kendaraan tersebut kami harus menyentuh bendanya sehingga harus diikat dan kemudian sehingga memudahkan untuk pengangkatan. Nah, ini yang menjadi kendala, arusnya kuat sehingga penyelam kami terkendala. Selain visibility-nya memang sangat-sangat minim ya, mungkin sampai 0 meter sejauh kala. Oke, berarti tanda-tanda dari sonar tersebut belum tentu mobil tersebut ya, Bu ya? Kalau lihat dari gambarnya diduga mobil tersebut gitu ya dengan bentuknya, jadi kita pastikan untuk menyentuh benda tersebut begitu, Mas. Oke, baik. Kemudian apakah ada informasi terbaru terkait dugaan satu orang yang memang satu mobil bersama dengan korban tewas, Bu? Apakah ada laporan penemuan jenazah lainnya, Bu? Oke, kalau penemuan jenazah lainnya sekitaran Marunda sampai dengan hari ini tidak ada. Namun kami hanya membantu pihak kepolisian untuk memastikan
di dalam kendaraan tersebut adakah orang lain lagi selain yang sudah ditemukan kemarin gitu. Jadi kami bisa membantu pihak kepolisian untuk menemukan objek berupa kendaraan gitu. Oke, untuk penyelam yang dikerahkan hari ini berapa orang, Bu? Apakah masih 13 orang seperti hari sebelumnya? Ya, kami standby untuk 13 orang. Tadi sudah mencoba empat penyelam ya untuk melakukan pencarian di bawah air. Namun lebih kuat ya, harus di bawah dan juga sehingga visibility-nya sangat-sangat minim. Dan kami sudah coba juga menggunakan ring buoy gitu ya untuk sebagai marking dari memudahkan penyelam untuk lokasi yang kemarin yang kita duga benda tersebut adalah kendaraan. Ya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya melihat dari kejadian di tanggal 10 Januari, artinya sudah hampir seminggu terkait dengan kejadian ini, apakah memang mobil tersebut bergeser cukup jauh dari titik jatuh? Karena memang Anda sebutkan tadi ada arus bawah air yang cukup kencang di sana, Bu. Ya, baik. Kalau perhitungan tadi karena dengan bobot benda dan juga kekuatan arus di bawah dan diduga tidak terlalu jauh bergesernya itu dari lokasi mobil tersebut terjun. Gitu. Jadi kami masih lakukan searching area di lokasi yang tidak jauh dari lokasi jatuhnya kendaraan tersebut. Gitu. Mudah-mudahan yang sudah kami lihat indikasi kemarin itu memang kendaraan yang kita cari. Ya. Oke, Bu Desi, terkait dengan tadi ada kendala arus bawah air yang kencang sehingga belum bisa untuk mendekat ke titik. Kemudian bagaimana strategi dari teman-teman petugas? Apakah menunggu kondisi membaik atau seperti apa, Bu? Oke, baik. Untuk kondisi hari ini dengan pola pencarian di bawah air memang tidak efektif ya, karena juga kita memikirkan safety dari penyelam kita, sehingga pola pencarian kita gunakan nanti kita coba di permukaan air dengan menggunakan alat lainnya gitu ya. Nanti kita coba dengan menggunakan magnetik cuman milik dari instansi lain, kita akan coba koordinasikan hari ini. Dan besok mudah-mudahan dari cuaca yang diprediksi itu lebih landai dan pagi mungkin jam 6 mungkin kami sudah lakukan pencarian di bawah air ya. Jadi nanti polanya ada dua. Ya. Baik, terima kasih Bu Desiana Kartika Bahari, Kepala Kantor SAR Jakarta sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore, Bu Desi. Ya, mari.